punya, jadi nggak dibeli lagi dan udah dibahas dulu. Yang minyak-minyak ini. Minyak. Mahal ini bang. Tamuku Iya. sampai beli 50 juta. Ada yang ketipu Ada. 50 juta. Bahkan Astaga. sampai 1 M. Ada. Minyak ginian. Iya, mudah-mudahan tamu saya ini melihat ya ini ya. Iya, Tamu iya. saya yang pernah kalian beli 1 M ada. Bahkan itu ditukar sama sepeda motor Harley. Ai, Iya bener. alasannya itu minyak buat apa, Gus? Alasannya minyak buat penarikan uang, harta Uang. karun. Iya. Wah, parah sih. Ditukar Harley. Iya, iya. Ini harganya tadi 35 sampai 50 ribuan doang. Satunya, Gus. Iya. Dia jualnya sampai 50 juta. Jadi ketika dukun menjual keris atau cincin dengan harga puluhan juta yang dia beli dengan harga 50.000, kemudian si dukun atau para praktisi menjualnya dengan harga mahal. Nah, apa bedanya dengan Habib yang menjual sorban dengan iming-iming syafaat dijual dengan puluhan juta juga? Kenapa kalian tidak menyebutnya bahwa oknum Habib itu dukun juga? Sebenarnya toko alat dukun itu disediakan bukan hanya untuk para dukun atau para praktisi yang membelinya. Sebenarnya siapapun bisa. Nah, toko alat dukun itu hanya sebuah alat atau benda atau koleksi dan barang-barang antik yang lainnya atau barang-barang bagus gitu ya. Bisa jadi keris, cincin atau yang lainnya. Sebenarnya itu bisa digunakan oleh siapa saja untuk koleksi, untuk kesukaan seseorang si pembeli itu. Adapun para dukun menjualnya dengan harga yang mahal, itu tergantung kepercayaan. Karena apa? Karena bukan hanya dukun saja yang menjual alat-alat dengan iming-iming kesaktian atau iming-iming berkah keajaiban. Karena para oknum Habib pun banyak mereka yang menjual sorban dengan iming-iming syafaat, iming-iming berkah atau barokah dengan harga yang mahal. Jadi di sini apa bedanya jika suatu benda yang tadinya hanya benda biasa saja, kemudian diisi oleh para praktisi, maksudnya diisi dengan doa, dengan jampi-jampi atau lainnya, kemudian dijual dengan harga yang mahal, si pembelinya percaya atas keyakinannya tanpa ada paksaan, hasilnya misalkan sukses, itu terbukti menurut dia itu bukan penipuan, itu tidak menjadi masalah kalau menurut saya ya. Dan tidak ada bedanya dengan para habaib yang ketika dia melelang sorbannya atau menjual harga sorbannya dengan harga yang mahal dengan iming-iming bahwa sorban ini akan membawa berkah, sorban ini akan banyak berkahnya, akan membawa syafaat bagi si pembelinya, dijuallah dengan harga yang mahal. Nah, itu bedanya apa dengan para dukun? Kenapa kalian tidak menjualnya? Kenapa kalian tidak menyebutnya oknum Habib juga sebutan dengan dukun kalau memang sama halnya seperti itu? Jadi ini masalah kepercayaan ya teman-teman ya. Benda itu hanya sebuah perantara. Jadi kita jangan percaya sepenuhnya dengan benda itu. Kalau kita percaya sepenuhnya dengan benda, artinya kita syirik ya, menduakan Allah gitu kan. Jadi benda apapun itu sebenarnya bisa diisi atau bisa diisi doa, bisa didoakan. Kenapa para dukun memilihnya seperti keris, cincin, semar mesem atau yang lainnya? Karena itu memang pada tempatnya sesuatu hal yang pantas buat didoakan atau dicampi-campi oleh para dukun. Seperti halnya para habaib mendoakan air putih, mendoakan tasbih, kemudian dijual dengan harga mahal. Itu kan kepercayaan si pembelinya. Jadi alat itu hanya sebuah perantara ya, dan siapapun bisa membeli dan mendoakan si benda itu, didoakan kemudian dijual. Siapapun bisa, bukan hanya dukun saja. Jadi menurut saya itu sesuatu hal yang biasa saja dan tidak aneh. Kenapa mereka menjualnya mahal? Karena si pembelinya percaya dan yakin gitu dengan khasiat atau kegunaannya, mereka percaya gitu dengan si pembaca doa. Karena benda itu hanya sebuah alat saja, bukan sepenuhnya percaya dengan kerisnya, dengan bendanya, tapi percaya dengan orang yang mendoakannya, atau kalau dukun dengan dukun yang menjamin-jamin si benda tersebut. Sama halnya seperti Habib yang membacakan doa atau salawat ke sorban atau ke tasbih yang akan dia lelang jual dengan harga yang mahal, dan si pembelinya itu percaya gitu dengan doanya ya. Jadi bukan kita percaya dengan bendanya, dengan kerisnya, tapi tetap atas izin Allah Subhanahu wa taala, melalui keris, melalui benda itu, melalui semar mesem itu kita akan mempermudah gitu. Contohnya kesulitan hidup, contohnya keberkahan gitu. Bukan kita percaya dengan kerisnya. Kalau percaya dengan kerisnya ya kita musyrik, syirik, artinya mendoakan Allah gitu kan ya. Jadi
sebenarnya bukan hanya keris saja yang bisa didoakan. Contohnya pulpen misalkan. Apa bedanya dengan contohnya si para dukun praktisi ini mengisi doa keris, kemudian si dukun itu juga mengisi doa dengan kepada pulpen gitu. Jadi itu hanya sebuah perantara, karena si para dukun ini memilih yang pantas. Jadi ketika ada dua buah benda antara pulpen dan keris, si dukun pasti memilih keris karena itu lebih pantas gitu kan, lebih serak, lebih menguatkan gitu, lebih pas lah kepada doanya itu juga gitu kan. Jadi bukan berarti jika ada yang melakukan penipuan atau yang lainnya, itu kan masalah kepercayaan. Kalau kepercayaan itu susah untuk kita paksakan gitu kan. Dan penipuan-penipuan itu mungkin itu memang banyak di luar sana oknum gitu kan, yang membuat hanya ingin mendapatkan uang saja. Jadi bohong artinya penipuan gitu kan, dan tidak semuanya seperti itu, karena ini masalah kepercayaan. Jadi saya menjelaskan ya tergantung kepercayaan teman-teman juga ya, mau percaya atau tidak, karena itu hanya sebuah benda, dan yang membuat orang percaya itu bukan kepada bendanya, tetapi kepada doa yang telah dibacakan oleh para praktisi atau dukun atau seorang kiai, siapapun itu bisa gitu ya teman-teman. Jadi kalau merasa tertipu ya kenapa kamu percaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.